Halo minasan, chapter 110 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Golnir, di mana nama Golnir sendiri merupakan nama dari dewa primordial, sang dewa penemu agung. Dialah yang menulis teks terlarang bernama Kitab Golnir yang kemudian didapatkan oleh Beelzebub. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, cahaya keemasan yang terpancar dari umat manusia. Diawali dari Odin yang menatap tangan kanan Sakata Kintoki yang bercahaya terang sembari mengangkat kapaknya. Hal itu membuat para penonton di pihak manusia bangga. Lengan kanan Sakata Kintoki yang bercahaya itu sungguh istimewa. Dia terlihat seperti seorang dewa. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Sakata Kintoki justru tertutupi oleh aura yang bersinar terang. Membuat Odin mengomentari ucapan Sakata Kintoki pada chapter sebelumnya. Dia bilang, dia mewarisi kehendak Golnir. Manusia rendahan seperti dirinya itu sungguh omong kosong. Sakata Kintoki membalasnya dengan berkata, "Aku tidak berbohong, sebentar lagi kau akan lihat sendiri." Kita pun diperlihatkan kapak Sakata Kintoki menjadi lebih besar dengan cahaya yang terpusat padanya. Sakata Kintoki menyebutnya Golden Lightning X. Odin mulai bersiaga, sementara Sakata Kintoki langsung maju untuk menyerangnya. Ketika Sakata Kintoki menebas, Odin berusaha menghindarinya. Dia bahkan menganalisis kekuatan Sakata Kintoki. Bersamaan dengan itu, Sakata Kintoki kembali berlari mendekat, lalu mengubah bentuk kapaknya menjadi lebih kecil dan padat bernama Furious Flash. Saat itulah kapak Sakata Kintoki saling bertabrakan dengan tombak milik Odin. Heimdall berkomentar, serangan beruntun secepat kilat yang diselimuti cahaya keemasan. Teknik apakah yang baru saja digunakan Sakata Kintoki? Dalam posisi yang saling berdekatan itu, Sakata Kintoki memprovokasi dengan mengatakan, "Mau lihat siapa yang lebih besar? Itu favoritku." Namun Odin terlihat seperti membaca mantra minasan. Mulutnya komat kamit tapi tidak jelas apa yang dikatakannya. Ketika Sakata Kintoki menyadari sesuatu, Odin mulai membesarkan suaranya dengan membaca mantra Snua Galder Briotabol, yang berarti mantra nol hancurkan malapetaka. Umkring Yamir Kivyar, telanlah hutan kegelapan. Visa Belvitu, Skegitil Hyarta Ovinarins, bimbinglah bayangan kutukan menuju hati musuhku. Sakata Kintoki pun terbelalak mendengarnya minasan. Karena aura bercahaya yang tadi menutupi tubuh Sakata Kintoki kini menjadi gelap dan keseimbangannya pun goyah. Odin masih melanjutkan jampi-jampinya. Setia Galder, nyanyian terkutuk ke-6. Helvita, bayangan pemangsa kutukan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Odin mampu melempar tubuh Sakata Kintoki hingga menabrak dinding minasan. Padahal tak ada kekuatan fisik yang dilakukannya selain bertahan. Sepertinya inilah kekuatan mantra yang dibacakannya ya. Tentu saja penonton manusia mengkhawatirkan Kintaro-san. Sementara para penonton dewa merasa itu sungguh mengerikan. Nyanyian Dewa Odin bergema di seluruh Valhalla. Heimdall berkomentar, serangan dan pertahanan yang luar biasa sejak awal pertandingan. Keduanya langsung tancap gas. Di sini Odin hanya terdiam menatap Sakata Kintoki. Lalu di bangku penonton, Sasaki bertanya-tanya, bagaimana bisa Odin membuat Kintaro terlempar sejauh itu? Musashi menambahkan, tidak terlihat seperti Odin menyentuhnya sama sekali. Teknik macam apa itu? Sasaki tersenyum mengatakan, dia tidak punya jawabannya. Kintaro juga tidak. Teknik itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Musashi menambahkan, lebih dari sekadar teknik, mungkinkah itu kekuatan? Sasaki justru heboh karena pertarungan ini jadi semakin mematikan. Haris pun protes, "Hei, jangan bersemangat seperti itu dasar para maniak pertarungan." Ketika Sakata Kintoki berusaha bangun, dia merasa kesakitan dan bertanya-tanya, itu barusan apa? Mengejutkan juga. Melihat itu, Zeus yang sedang bersama Brunhild justru bersemangat dan mengencangkan otot-ototnya. Zeus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ini Brunhild? Brunhild justru bertanya balik,
Apa maksudmu, Tuan Zeus? Tubuh Zeus semakin membesar hingga menabrak langit-langit di atasnya sampai roboh. Zeus meminta Brunhild untuk tidak pura-pura bodoh. Jelaskan padaku, manusia itu menggunakan kekuatan ilahi dan lebih dari itu ada tanda di tangannya. Itu adalah rune dewa primordial. Brunhild balas bertanya, apakah artinya Tuan Zeus sudah mengetahuinya? Zeus menjawab, jika kau pikir aku tidak menyadarinya, berarti kau meremehkanku. Tapi bagaimanapun juga, mengapa di sini dan bagaimana sesuatu yang seharusnya tidak ada itu muncul di sini? Terlebih lagi pada dirinya. Sebenarnya, siapa manusia itu? Brunhild pun mulai menjelaskan, Sakata Kintoki tidak diragukan lagi, dia adalah manusia. Namun, dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki darah para dewa primordial dalam dirinya. Zeus sangat terkejut mendengarnya, Minasan. Kembali ke pertarungan, Sakata Kintoki kini sudah berjalan di tengah-tengah arena Valhalla. Sakata berkomentar, seperti dugaanku, dewa tertinggi dari para dewa Nordik, ternyata Odin memang tidak bisa dianggap remeh ya. Odin menjawab, memegang rune Dagas dan mewarisi kehendak Golnir. Kau sebenarnya tahu sejauh apa? Sakata Kintoki dengan tegas mengatakan, sudah kubilang aku tidak berbohong. Aku tahu semuanya bahwa dulu kau adalah dewa tanpa nama dan tentang tragedi bangsa Golnir serta kau yang menjadi satu-satunya penyintasnya. Tentu saja hal itu membuat penonton dewa menjadi ribut. Mereka terkejut karena Tuan Odin dulunya adalah dewa tanpa nama. Apalagi Kintoki menyebutkan bangsa Golnir. Ada yang tahu siapa mereka? Yang lain menjawab, tidak, aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di ruang VIP, Aphrodite juga memikirkan ucapan Kintoki sebagai manusia yang tampaknya tahu hal-hal tentang Tuan Odin yang bahkan mereka para dewa pun tidak tahu. Shiva ikut berkomentar, siapa peduli, aku hanya ingin tahu siapa yang lebih kuat dari keduanya. Sementara Thor hanya terdiam, Minasan. Nah, ini dia, dewa paling beda dari dewa lainnya. Ares justru tertawa bahagia. Apa sih yang dikatakan manusia itu? Apakah dia minum sebelum bertarung? Kalau cuma untuk menaikkan semangat bertarung, mungkin bisa dimengerti. Tapi omongan mabuk seperti itu sungguh sangat konyol. Membuat Hermes untuk pertama kalinya langsung membentak kakak badutnya itu. Menyuruh Ares untuk diam karena ini bukan hal sepele lagi. Kita pun diperlihatkan Odin yang mengeluarkan aura intimidasi yang menyeramkan. Dijelaskanlah bahwa Golnir atau bangsa Golnir, mereka adalah kelompok dewa yang malang. Mereka dihapus dari seluruh catatan sejarah Valhalla. Sebuah tragedi yang lahir dari keyakinan seorang dewa primordial tertentu. Tidak, ini berhubungan dengan seluruh makna Ragnarok, kebenaran dari dunia itu sendiri. Kilas balik pun diperlihatkan di mana seorang perempuan cantik dan anggun sedang memberikan sihirnya pada bunga-bunga agar bermekaran. Kemudian, seseorang dengan tubuh pendek seperti kurcaci memanggil perempuan itu sebagai Eirin. Dengan bersemangat, dia meminta Eirin untuk datang padanya dan melihat kertas yang dibawanya. Dia pun menjelaskan bahwa ini luar biasa, sebuah blueprint untuk pelindung tangan yang dia bicarakan sudah selesai. Lihat, mereka sangat tipis, tapi terbuat dari serat orikalkum super padat. Dengan ukuran yang pas, mereka bisa menangkis serangan apapun. Ini pada dasarnya perisai tertinggi. Akhirnya, kita pun tahu bahwa Eirin adalah salah satu dewa primordial, Dewi Cahaya Agung. Eirin memuji penemuan luar biasa itu. Dia tidak sabar menunggu suami tercintanya bisa menyelesaikannya. Lalu, suaminya ikut memuji pandangan tajam dari istri tercintanya itu. Dia menamai pelindung tangan ini Jarnreiper. Dengan ini, seseorang bisa menangani bahan paling berbahaya sekalipun. Walau mungkin terlalu berat karena tak ada yang mampu menggunakannya. Kau mendengarku, Eirin? Eirin pun tersenyum manis menjawab, tentu saja Golnir. Setiap kali kau menciptakan sesuatu,
kau selalu bertingkah seperti anak kecil. Golnir pun menjawab, "Yah, karena menciptakan hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, itulah makna hidupku." Terungkaplah bahwa Golnir adalah salah satu dewa primordial, sang dewa penemu agung. Dewa ini kelak ditulis dalam teks terlarang bernama Kitab Golnir. Tertulis pada panel akhir, dewa yang terhubung dengan kebenaran. Dan chapter 110 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sejarah dewa juga panjang sekali ya. Tapi lagi-lagi kita dihubungkan pada kisah sejarah lewat buku. Begitulah rupa buku, mereka membuat kita berpergian tanpa menggerakkan kaki. Untung saja ada Beelzebub yang menemukan buku itu ya. Lantas, apa yang terjadi pada Golnir dan istrinya Eirin? Mengapa Odin begitu terobsesi padanya? Serta bagaimana pula Saka Takintoki yang merupakan manusia bisa tahu sejarah Odin yang bahkan dewa pun tak tahu? Apa Jepang di masa itu memang sudah canggih? Wah, benar-benar pertarungan yang menarik ya. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.